VOC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR. Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat musrenbang di Kabupaten Cirebon. Ada sosok pemimpin yang jejaknya selalu terlihat di setiap sudut pasar dan gang sempit. Setiap sapaan dan jabat tangannya dibalas sorak warga. Namun tiba-tiba menjadi batu sandungan bagi kekuatan politik yang dulu membesarkannya. Dialah Deddy Mulyadi yang dengan gaya kerja kilat dan kebijakan luar biasa kontroversial, sukses memikat hati masyarakat Jawa Barat, tetapi juga menuai protes pedas dari PDIP. Konflik antara Deddy dan PDIP sesungguhnya lebih dari sekedar adu kursi dan voting figure. Ini adalah duel antara insting populis yang mengedepankan hasil instan dan momentum digital, melawan tata kelola partai yang menitik beratkan pada prosedur kolektif dan rapat-rapat resmi. Lalu apa yang membuat PDIP tiba-tiba gusar? Apakah rasa takut kehilangan panggung elektabilitas ataukah ada skenario politik yang lebih licik di balik layar? Bersiaplah menyelami lapisan konflik ini, karena di balik senyuman Kang Deddy tersimpan gesekan yang berpotensi mengguncang peta politik nasional. Tak terhitung berapa banyak walkout dramatis, ejekan pedas, dan polemik kebijakan yang mengguncang DPRD. Pertanyaan utama pun muncul, bagaimana para aktor kunci menanggapi suasana panas ini? Gubernur Deddy Mulyadi seperti biasa tak segan mengeluarkan pernyataan belak-belakan. Ia menunjuk absennya fraksi PDIP dalam musrembang, padahal undangan resmi sudah disebar, sebagai bukti ketidakseriusan mereka. Lebih jauh, Kang Deddy membantah tudingan pelanggaran konstitusi atas pembahasan anggaran pro rakyat, seraya menantang, sebenarnya kita kerja untuk siapa? Sindiran halus ini sontak menjadi tamparan bagi PDIP. Tak mau kecolongan, PDIP langsung mengusulkan hak interpelasi untuk memanggil Kang Deddy klarifikasi soal tutur katanya yang dinilai merendahkan martabat DPRD. PKS pun tak tinggal diam. Mereka mengkritik gaya kepemimpinan gubernur yang kerap dipandang terlalu sentralistik. Ketua DPW PKS Jawa Barat, Harus Wandaru, menuding bahwa banyak keputusan diambil sendiri tanpa melalui mekanisme musyawarah dengan dewan atau pemangku kepentingan lain, sebuah one-man show yang dinilai melemahkan semangat kolektivitas. Ketika hak interpelasi memaksa Deddy hadir di rapat paripurna pada 22 Mei 2025, ia kembali memamerkan ciri khasnya, sarkasme tinggi dan nada provokatif. Dengan nada bercanda, ia mengucapkan terima kasih atas otokritik DPRD, bahkan menantang anggota dewan untuk walkout bareng. Dan soal tuduhan one-man show, ia menegaskan bahwa langkah-langkah Solo yang sering dipertontonkan di media sosial sejatinya merupakan respon cepat untuk menuntaskan masalah real di Jawa Barat. Di belakangnya, Gerindra solid membela setiap kebijakan gubernur. Kini semua mata tertuju pada Jawa Barat. Akankah ketegangan ini mereda lewat dialog konstruktif atau justru menyalakan api konflik yang lebih besar menjelang pemilu 2029? Ketegangan ini menembus ranah yang jauh lebih penting daripada sekedar perseteruan antara elit. Isu-isu yang pertaruhkan kini menyangkut kesejahteraan jutaan warga Jawa Barat. Mereka mengandalkan keberlanjutan kebijakan daerah untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai raperda strategis, mulai dari sinergi BUMD hingga regulasi pertambangan, terancam terhenti di tengah kegaduhan politik DPRD. Bahkan inisiatif audit investigatif yang digagas Deddy Mulyadi untuk mengecek kinerja perusahaan daerah bisa tersandera politik. Tanpa restu dewan, setiap langkah pemeriksaan dapat macet dan ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. Di lain pihak, PDIP kini dituntut berhitung ulang. Jika publik menilai mereka lebih asyik berkonfrontasi ketimbang merampungkan persoalan warga, dukungan elektoral berisiko terkikis. Citra partai bisa tercoreng dengan narasi sibuk mempertahankan muka, tapi lupa memberikan solusi nyata. Di provinsi dengan basis pemilih yang sangat responsif pada figur kuat, stigma itu bisa menjadi bom waktu. Inti gesekan ini sebenarnya terletak pada perbedaan pendekatan mendasar. Deddy Mulyadi mengedepankan gaya pragmatis, memotong birokrasi panjang, bekerja kilat, dan memanfaatkan kekuatan media digital untuk menyentil lawan. Bagi banyak orang, ia adalah pemimpin responsif yang tak ragu turun ke lapangan, meski kerap menabrak prosedur formal. Sementara PDIP tetap setia pada tata kelola struktural. Setiap kebijakan harus melalui prosedur baku, rapat mendalam, dan kesepakatan kolektif. Perbedaan visi kepemimpinan inilah yang kini membentang luas. Akankah gaya baru ala Deddy menggeser model lama yang diusung PDIP? Ataukah ini sekedar reak kecil yang akan mereda dengan sendirinya? Yang pasti, peta politik Jawa Barat kini tengah digurat ulang dengan batas dan simbol yang benar-benar baru.
Lebih dari sekedar pergeseran kursi, pertarungan ini memetakan dua model kekuasaan yang kini saling berbenturan. Di satu sisi, Deddy Mulyadi menerapkan gaya kepemimpinan kilat, memotong jalur birokrasi yang panjang, tak segan menyalahi protokol kelembagaan, dan segera meluncurkan program tanpa harus menunggu lampu hijau formal. Di sisi lain, PDIP memainkan otoritas legislatifnya sebagai tameng, memastikan setiap kebijakan mesti melewati mekanisme rapat, pembahasan mendalam, dan perundingan kolektif. Konflik ini bukan soal gengsi semata, melainkan upaya menjaga kendali di tengah sistem yang semakin cair dan terdesentralisasi. Tanpa adanya ruang dialog yang jujur dan titik temu yang konstruktif, gesekan ini tak akan berhenti hanya di ruang sidang. Jika terus dibiarkan, potensi dampaknya bukan hanya menghambat roda pemerintahan di Jawa Barat, tetapi juga mengganggu stabilitas politik nasional, terlebih menjelang momentum krusial pemilu 2029. Sebagai barometer politik Indonesia, segala mata kini tertuju pada Jawa Barat. Berbagai partai tengah menghitung resiko dan merancang strategi jangka panjang. Ini bukan klimaks, melainkan pembukaan babak baru. Pertanyaannya, siapa yang akan mampu memanfaatkan dinamika ini untuk membentuk masa depan? Dan siapa yang justru terjebak mempertahankan masa lalu? Baru-baru ini, ketegangan benar-benar memuncak pada 7 Mei 2025 saat musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang di Cirebon. Di hadapan para peserta, Deddy Mulyadi yang memang dikenal lugas dan tak segan bicara apa adanya mengeluarkan pernyataan yang langsung jadi pembicaraan. Menurutnya, proyek pembangunan di masa VOC hingga era kerajaan dulu tak pernah membutuhkan persetujuan DPR. VOC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR. Duit mah nuturkan, selorohnya, seakan menegaskan bahwa rezeki akan mengalir apabila pemimpin fokus pada kerja nyata, bukan sekedar anggaran. Ucapan sederhana itu berubah menjadi provokasi hebat bagi DPRD Jawa Barat. Hanya 9 hari berselang, tepatnya pada 16 Mei 2025, suasana rapat paripurna meledak. Deddy Mulyadi tidak hadir, lalu fraksi PDIP memilih walkout. Langkah yang langsung diartikan sebagai pembukaan babak konfrontasi. Ono Surono, Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat, menuntut klarifikasi resmi karena menilai komentar Kang Deddy melecehkan posisi wakil rakyat. Namun, apa yang sejatinya melatari reaksi keras ini? Apakah cukup sekedar soal kata-kata tendensius? Atau Deddy Mulyadi memang dipandang sebagai ancaman serius yang bisa mengubah peta kekuatan politik di Jawa Barat? Di balik deretan kebijakan dan gaya kepemimpinan Kang Deddy yang selalu mencuri perhatian, kadang nyentrik, kadang belak-belakan, tersimpan agenda besar yang membuat berbagai pihak, khususnya di lantai DPRD, bergidik. Ambil contoh kebijakan paling sensasional, mengirim pelajar berisiko ke asrama militer demi pembentukan karakter. Bagi Deddy, ini investasi jangka panjang untuk generasi muda. Namun begitu disuarakan, klinik anak KPAI, Lemhanas, dan sejumlah lembaga lain langsung menudingnya melanggar hak anak tanpa landasan hukum yang kokoh. PDIP pun beraksi keras, menolak mentah-mentah dengan alasan bahwa langkah itu lebih mirip arogansi kekuasaan ketimbang solusi nyata. Selanjutnya ada klaim efisiensi anggaran yang dipamerkan Kang Deddy. Penghematan 5 triliun rupiah, sekitar 20% dari total APBD, melalui pemangkasan belanja seremonial, perjalanan dinas, hingga jumlah proyek yang dianggap kurang mendesak. Sekelas prestasi, tetapi masalahnya, seluruh proses itu berjalan tanpa pembahasan intens bersama DPRD. Fraksi PDIP merasa terpinggirkan, seolah dibelokkan ke belakang tanpa kesepakatan. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, eksekutif dan legislatif seharusnya saling bahu-membahu. Tidak kalah panas adalah gaya komunikasi Kang Deddy yang kerap berujung sindiran pedas kepada Dewan. Di berbagai forum resmi maupun santai, ia tak segan mengecek DPRD sebagai klub debat anggaran yang minim aksi di lapangan. Ucapan itu memperparah ketegangan. DPRD merasa terhindar, sementara PDIP justru semakin gencar menyerang. Jadi jelas, ini jauh melampaui sekedar beda pendapat antara dua kubu. Pertarungan sesungguhnya adalah antara kepemimpinan out of the box yang berani menembus batas formal demi aksi cepat, melawan sistem politik lama yang menuntut setiap keputusan dikunci rapat dalam kotak prosedur. Dan di sanalah harta karun kekuasaan sedang diperebutkan.